11140079. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Nusa Cendana. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi mengajar mata pelajaran PPKN Kurikulum Merdeka dengan dosen Kemampu Ibu Marta Kristina Kota SPD NPD. Simak video berikut. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini adik-adik? Semuanya sehat ya adik-adik? Adik-adik, sebelum kita belajar seperti biasa, kelas kita harus tetap bersih. Ibu minta adik-adik untuk tolong melihat kebersihan di sekitar adik-adik. Jika melihat sampah, tolonglah pilih sampah tersebut dan buang di tempat sampah yang ada di depan kelas kita ya adik-adik. Terima kasih adik-adik yang sudah membantu ibu untuk membersihkan kelas. Kelas sudah bersih, sekarang kita akan belajar. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita belajar, kita harus memulainya dengan dengan berdoa. Ayo anak pintar, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan adik-adik. Tapi sebelum adik-adik berdoa, kita harus memulainya dengan bernyanyi lagu nasional, yaitu kita nyanyikan sebuah lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik yang sudah pimpin kita dalam doa. Adik-adik, hari ini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini bagaimana adik-adik dapat menunjukkan dan menceritakan sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik, ibu akan membagikan bahan ajar kepada adik-adik. Ibu akan memberi waktu 10 menit setelah ibu membagikan bahan ajar. Adik-adik, silakan membaca bahan ajar tersebut. Setelah itu, ibu akan menjelaskan materi hari ini. Ibu bagikan ya. Adik-adik semua sudah mendapatkan bahan ajar? Sudah ya? Ya, silakan membaca dari sekarang adik-adik. Adik-adik sudah selesai membaca? Nah, karena sudah selesai membaca, adik-adik tolong perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Ini gambar apa adik-adik? Gambar Garuda, burung Garuda Pancasila. Ya, betul sekali. Adik-adik ada yang tahu apa arti lambang dari burung Garuda Pancasila? Ya, silakan Adina. Ya,
Ya, betul sekali adik-adik. Jadi adik Ida mengatakan bahwa lambang burung Garuda artinya adalah kekuatan ya. Siapa lagi yang tahu arti dari warna burung Garuda Pancasila? Ya, silakan adik-adik. Ya, betul sekali ya adik-adik. Jadi adik-adik mengatakan bahwa arti dari warna lambang burung Garuda Pancasila adalah kemegahan dan kejayaan. Adik-adik sudah menjawab arti dari burung Garuda Pancasila. Sekarang ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu makna dari burung Garuda Pancasila? Ya, silakan Adik Vina. Ya, betul sekali adik-adik. Jadi Adik Vina mengatakan bahwa arti dari secara keseluruhan burung Garuda Pancasila adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Adik-adik, apakah dengan mencium tangan orang tua atau guru adalah sikap menghormati? Ya, betul sekali. Itu adalah sikap menghormati. Adik-adik, apakah sikap menghargai orang tua termasuk nilai Pancasila? Ya, termasuk ya dalam nilai Pancasila. Hari ini kita akan belajar pembelajaran PPKN. Topik pembelajarannya adalah Pancasila dalam kehidupanku. Pembelajaran 1. Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita belajar hari ini tentang Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila dalam kehidupanku. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum Pancasila itu sendiri disahkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang membentuk ciri khas keadaban bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya di dunia. Salah satu contoh nilai Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah perilaku menghormati orang yang lebih tua. Perilaku ini pun secara universal diakui dan diajarkan oleh seluruh agama sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satu agama pun yang menghendaki perilaku tidak hormat dari yang muda kepada yang lebih tua. Oleh sebab itu, perilaku menghormati orang yang lebih tua merupakan salah satu ciri jiwa Pancasila yang harus dimiliki setiap orang. Adik-adik, perilaku menghormati orang yang lebih tua sebagai pengalaman nilai-nilai Pancasila yang dapat kita temukan dalam lingkungan kita hari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertama yang akan membentuk nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Intinya perilaku menghormati orang yang lebih tua juga salah satu nilai Pancasila yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan lingkungan keluarga. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama bagi adik-adik untuk memiliki aspek keterampilan dalam menunjukkan perilaku hormat terhadap orang tua. Selain lingkungan keluarga, ada pun lingkungan sekolah di mana adik-adik dididik untuk berperilaku nilai Pancasila dalam kehidupan hari-hari melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Bahkan upaya ini dapat dilakukan melalui pembiasan-pembiasan di sekolah. Misalnya budaya cium tangan kepada guru. Sikap hormat kepada orang tua juga akan dipelajari di pembelajaran hari ini. Adik-adik, sebelum jauh mengenai perilaku Pancasila dalam kehidupan kita harus mengenali Pancasila. Adik-adik perhatikan ada 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan adik-adik lihat di lampiran yang ibu tampilkan. Terdapat sila pertama, kita saling menghargai sesama agama yang lain jika sedang beribadah. Sila yang kedua, kita sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati. Sila yang ketiga, kita harus tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling bersatu, tidak boleh berkelahi. Sila yang keempat, adik-adik, kita sebagai rakyat harus hidup dengan adil, makmur, dengan damai, tidak melakukan tawuran, tidak berkelahi dengan sesama teman. Lalu sila yang kelima, kita harus berteman, tidak boleh memilih-milih teman, baik dia dalam perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan lain sebagainya. Adik-adik,
Ada juga beberapa contoh kegiatan positif nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Yang pertama, sila pertama itu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Sila kedua, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Sila ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Sila keempat, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sila kelima, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Adik-adik, terdapat juga contoh pengalaman sila kedua, yaitu di mana membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain, bersikap sopan kepada orang tua, menolong teman yang kesulitan, membantu adik belajar. Yang berikut sikap susila keempat Pancasila. Yang pertama, melestarikan tempat wisata. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga ketentraman di tempat wisata. Yang keempat, menjaga ketertiban di tempat wisata. Adik-adik, silakan perhatikan gambar berikut. Terdapat beberapa gambar yang mencerminkan nilai-nilai positif Pancasila dan ada beberapa gambar negatif yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila terdapat pada gambar yang pertama, gambar seorang anak laki-laki membantu temannya memperbaiki sepedanya. Yang kedua, seorang teman perempuan membantu temannya yang jatuh. Yang ketiga, gambar seorang anak perempuan yang membantu temannya mengerjakan tugas. Yang berikut, seorang anak laki-laki membantu temannya menyimpan buku di perpustakaan. Yang berikut, teman perempuan membantu teman lainnya menari. Sedangkan sikap negatif di sini adalah ketika saling bermusuhan, membuli teman, merampas barang milik teman, lalu yang terakhir adalah menyontek. Adik-adik, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa gambar yang mencerminkan nilai positif Pancasila, yaitu terdapat pada gambar pertama, kedua, keempat, keenam, dan ketujuh. Sedangkan gambar yang mencerminkan perilaku negatif adalah gambar ketiga, gambar kelima, dan gambar ke-8. Apakah ada pertanyaan dari materi yang Ibu jelaskan? Nah, karena tidak ada, Ibu akan berikan tugas bagi adik-adik. Adik-adik, tugas hari ini Ibu akan membagikan dalam kelompok yang akan dibagikan dalam 5 kelompok. Dalam setiap kelompok terdapat 4 orang. Dan untuk tugasnya, adik-adik bisa lihat pada lampiran yang pertama. Di situ ada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Pada lembar kerja peserta didik terdapat biodata yang harus adik-adik isi. Isilah nama dari setiap nama ketua, kelas berapa, nama anggota, lalu kelompok berapa. Tugas kelompoknya, adik-adik diminta untuk mewawancarai minimal 2 guru untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan atau perilaku nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, baik di rumah maupun di sekolah. Yang dimaksudkan di sini adalah perilaku positif adik-adik. Jadi carilah banyak informasi sebanyak-banyak mungkin, dan waktu pengerjaannya Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Adik-adik, hari ini adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan adik-adik. Ya, adik-adik sudah mengerjakan tugas kelompok, dan tugas kelompok yang adik-adik kerjakan itu semuanya benar-benar ada dalam kegiatan kita sehari-hari adik-adik. Bagaimana? Sila pertama, sebelum melakukan kegiatan kita harus memulainya dengan berdoa. Begitupun dengan mengakhiri kegiatan, kita harus mengakhirinya dengan berdoa. Lalu sila yang kedua, itu kita saling membantu teman kita bila ada kesulitan. Kita saling menghargai sesama kita, terlebih orang yang lebih tua dari kita. Sila ketiga, dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya tadi adik-adik sudah berdiskusi dalam kelompok ya, bekerja sama dalam kelompok. Lalu sila keempat, bagaimana adik-adik membuang sampah pada tempatnya. Contohnya sebelum mulai pembelajaran tadi, adik-adik sudah memilih sampah dan membuangnya di tempat sampah. Lalu sila yang kelima, bagaimana adik-adik berteman tidak memandang perbedaan baik secara fisik ya adik-adik. Nah adik-adik, semua yang adik-adik sudah kerjakan dalam kerja tugas kelompok tadi, semuanya itu betul adik-adik, tidak ada yang salah dan sudah
sudah sangat membantu adik-adik untuk mengerti bagaimana Pancasila dalam kehidupan kita itu ada dalam lingkup kita sehari-hari, baik itu dalam kegiatan positif yang harus adik-adik cermati dan adik-adik harus melakukannya. Ibu akan memberikan tugas rumah kepada adik-adik yang ada pada lembar kerja peserta didik di halaman yang kedua. Adik-adik silakan lihat dan pulang. Ingat mengerjakannya di rumah bersama dengan orang tua. Untuk remedial dan pengayaan, setelah adik-adik sudah mengerjakan tugas rumah, kumpulkan di meja ibu. Setelah ibu memeriksa tugas rumah adik-adik, ibu akan membagikan soal remedial dan pengayaan kepada adik-adik. Ibu akan membagikan sebuah kertas kepada adik-adik dan tolong kerjasamanya untuk mengisinya dengan secara jujur, karena ini sangat membantu ibu dalam melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu bagikan ya. Semuanya sudah mendapatkan kertas yang ibu bagikan? Nah, kalau sudah silakan diisi adik-adik. Setelah mengisinya silakan dikumpulkan ke ketua kelas. Ya, nanti ketua kelas beri ya kepada ibu kertas yang diberikan oleh teman-teman tadi. Nah, adik-adik seperti biasa juga untuk mengamalkan pembelajaran hari ini, jika kita memulainya dengan berdoa, kita juga harus mengakhirinya dengan berdoa. Ya, ayo anak pintar, siapa yang mau ikut kita dalam doa? Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional dalam Pancasila. Ya, silakan adik. Kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Adik-adik yang sudah pimpin kita dalam doa penutupan pembelajaran hari ini. Adik-adik, ibu ingatkan lagi, ingat mengerjakan tugas bersama orang tua di rumah ya. Sampai jumpa besok adik-adik.